Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan semua anak Bapak di rumah sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke, di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran matematika bab 4, pengukuran panjang dan berat untuk kelas 4 SD. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Nah, sebelum kita bahas ke materi, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Ya, yang pertama yaitu siswa dapat menentukan hubungan antar satuan panjang. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan hubungan antar satuan berat. Nah, ini merupakan tujuan untuk materi hari ini anak Bapak ya. Oke, kita lanjutkan materinya lagi. Nah, mengingat satuan panjang, tentunya anak Bapak di rumah sudah mengetahui materi ini di kelas 3 karena sudah pernah diajarkan. Tapi di sini Bapak akan mengulas kembali supaya anak Bapak lebih mengingat materinya ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu alat ukur panjang? Nah, alat ukur panjang seperti meteran, penggaris, ini biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu benda atau bangunan. Nah, terus apa Pak macam-macam meteran? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan macam-macam meteran antara lain. Nah, yang pertama adalah meteran pita. Yang kedua, meteran roll besar. Yang ketiga, meteran roll kecil. Dan yang keempat adalah penggaris. Ini merupakan macam-macam meteran. Tentunya masih banyak lagi ya meteran-meteran dengan bentuk yang lain, tapi di sini Bapak menjelaskan yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, hubungan antar satuan panjang. Sebelum mempelajari pengukuran panjang, kita ingat kembali hubungan antar satuan panjang berikut. Nah, berikut adalah hubungan antar satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini terdapat tangga satuan panjang ya. Setiap turun satu tangga itu dikali 10. Jika kilometer ke hektometer berarti kan turun satu tangga, berarti dikali 10. Jika turun dua tangga dikali dengan 100. Jika turun 3 tangga dikali dengan 1000 ya. Nah, bagaimana jika naik Pak? Nah, setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, sama dengan yang tadi ya, jika naik satu tangga dibagi 10, kalau dua tangga dibagi 100, kalau tiga tangga dibagi dengan 1000 dan sebagainya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan km itu apa sampai dengan mm ya. Km itu merupakan kilometer, kemudian hm itu hektometer, dan dam itu namanya dekameter, mm itu sama dengan meter, kemudian dm itu sama dengan desimeter, kemudian kalau cm sentimeter, dan yang terakhir adalah mm itu merupakan milimeter. Ini merupakan keterangan dari tangga satuan panjang yang ada di sampingnya. Oke, tentunya anak Bapak sudah paham karena di kelas 3 anak-anak semuanya sudah mempelajarinya. Kita lanjutkan ke contoh soal saja ya. Nah, contoh soal satuan panjang. Di sini terdapat 3 soal ya. Yang pertama 32 meter dibuat ke sentimeter. Namun sebelum itu Bapak akan kasih, nah ini panduan untuk tangga satuan panjangnya ya.
32 meter ke sentimeter. Nah, dari meter ke sentimeter. Turun atau naik? Ya, turun. Turun berapa tangga? Turun berapa tangga? Turun 2 tangga, yaitu desimeter ke sentimeter. Berarti kalau turun 2 tangga dikali berapa? Kali 100. Nah, berarti 32 dikali 100 sama dengan 3200. Berarti hasil dari 32 meter ke sentimeter sama dengan 3200 cm. Gitu ya anak Bapak ya. Oke, kita lanjutkan yang soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 400 dekameter sama dengan titik-titik hektometer. Nah, dekameter ke hektometer naik atau turun? Naik berapa tangga? Ayo, naik 1 tangga. Kalau 1 tangga dibagi 10, ya betul sekali. Berarti 400 dibagi 10 sama dengan 40 hektometer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini titik-titik kilometer sama dengan 650 hektometer. Hektometer ke kilometer naik atau turun? Naik ya. Naik berapa tangga? Naik 1 tangga. Kalau 1 tangga berarti dibagi 10. Berarti 650 dibagi 10 sama dengan 60. Titik-titik kilometer sama dengan 650 hektometer, itu sama dengan 65 kilometer sama dengan 650 hektometer. Oke, tentunya anak Bapak di rumah paham. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini terdapat sebuah soal nomor 4 dan 5 lanjutannya ya. Nah, saya perlihatkan kembali tangga satuan untuk anak Bapak mengerjakan atau panduannya. Nah, nomor 4, 2 km sama dengan titik-titik hektometer sama dengan titik-titik meter sama dengan titik-titik desimeter. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita rubah satu-satu. Kilometer ke hektometer naik atau turun? Turun berapa tangga? 1 tangga. Kalau 1 tangga dikali atau dibagi? Dikali berapa? 10. Nah, berarti 2 dikali 10 sama dengan 20 hektometer. Nah, selanjutnya 20 hektometer dibuat ke meter. Hektometer ke meter, turun 2 tangga. Berarti dikali 100. Berarti 20 dikali 100 sama dengan 2000 meter. Nah, selanjutnya meter ke desimeter, turun 1 tangga, berarti dikali 10. 2000 kali 10 sama dengan 20.000 desimeter. Jadi 2 km sama dengan 20 hektometer sama dengan 2000 meter sama dengan 20.000 desimeter. Nah, kita untuk selanjutnya nomor 5, 20 desimeter ditambah 2 km sama dengan titik-titik meter. Nah, ini kan satuannya tidak sama dengan pertanyaannya. Kita harus samakan terlebih dahulu, yaitu desimeter ke meter. Desimeter ke meter naik atau turun? Nah, naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga dibagi dengan 10, berarti 200 dibagi 10 meter. Ini satuannya sudah meter ya. Ditambah kilometer ke meter. Kilometer ke meter turun 3 tangga dikali dengan 1000. Nah, satuannya sudah meter. Jadi 200 dibagi 10 sama dengan 20 meter. 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Jadi kalau dijumlahkan 20 meter ditambah 2000 meter sama dengan 2020 meter. Nah, jadi hasil dari 2000 desimeter ditambah 2 km sama dengan 2020 meter ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 6. Ini contoh soal cerita. Kembali Bapak tampilkan tangga satuan panjangnya. Oke, kita langsung bahas soalnya saja. Nomor 6, dalam perjalanan menuju rumah nenek, Andi telah menempuh jarak 3 km. Berapa meter perjalanan yang telah ditempuh Andi? Oke, kita rubah dulu.
soal cerita ini ke dalam bentuk soal matematikanya, yaitu di sini 3 km, kemudian berapa meter, berarti 3 km dirubah ke meter. Nah, ini 3 km ini merupakan jarak yang telah ditempuh Andi, kemudian dirubah ke meter. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kilometer dirubah ke meter. Kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Kalau turun 3 tangga berarti dikali dengan 1000. Berarti 3 kali 1000 sama dengan 3000 meter. Jadi 3 km sama dengan 3000 meter. Jadi perjalanan yang telah ditempuh Andi adalah 3000 meter. Oke, ini merupakan soal cerita. Semoga anak Bapak di rumah bisa memahami penjelasan Bapak. Oke, untuk selanjutnya, ya, mengingat satuan berat. Tahukah kamu alat ukur satuan berat? Nah, berikut adalah macam-macam neraca atau alat ukur berat antara lain. Nah, ini merupakan alat-alat ukur berat. Ini yang bagian D ini merupakan timbangan badan, yang bagian B ini merupakan timbangan untuk alat-alat yang berat, misalkan 1 karung, 2 karung gitu ya. Nah, ini merupakan timbangan bayi, ini merupakan timbangan yang anak Bapak biasa dijumpai kalau anak Bapak ke pasar, ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, hubungan antar satuan berat. Nah, anak-anak di sini semuanya pasti sudah tahu atau sudah pernah mempelajari tentang satuan panjang. Kali ini anak-anak semua akan mempelajari tentang satuan berat. Perhatikan hubungan antar satuan berat berikut ini. Berikut ini adalah hubungan antar satuan berat. Nah, di sini terdapat sebuah tangga satuan berat. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Dan jika setiap naik 1 tangga itu dibagi 10, ya. Di sini merupakan keterangan dari tangga satuan berat, yaitu Kg sama dengan kilogram, Hg sama dengan hektogram, dak sama dengan dekagram, G sama dengan gram, Dg sama dengan desigram, Cg sama dengan sentigram, dan Mg sama dengan miligram. Oke. Tentunya anak Bapak paham ya. Di sini masih ada bentuk hubungan antar satuan berat. Nah, di sini hubungan antar satuan berat yang pertama adalah 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal itu sama dengan 100 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 on atau Hg, on itu sama dengan Hg ya, sama ya. Itu sama dengan 100 gram, sama dengan 10 dekagram, sama dengan 1 hektogram, sama dengan 0,1 kilogram. Untuk 1 pon itu sama dengan 5 on, sama dengan 500 gram, sama dengan 5 hektogram, dan sama dengan 0,5 kilogram. Nah, jadi anak Bapak di rumah harus ingat-ingat tentang ini ya, biar anak Bapak bisa mengerjakan nanti pada saat ada latihan soal ya. Nah, kita langsung saja bahas ke contoh soalnya saja, biar anak Bapak di rumah paham ya. Berikut adalah contoh soal satuan berat. Nomor 1, sebelum itu Bapak kasih dulu nih tangga satuan berat ya. Nomor 1, 1 kilo. Nomor 1, 3 kg sama dengan titik-titik gram. Kilogram ke gram itu sama dengan turun 3 tangga. Kalau turun 3 tangga berarti dikali dengan
1000. Berarti 3 kali 1000 sama dengan 3000 gram. Jadi 3 kg sama dengan 3000 gram. Untuk selanjutnya nomor 2, 40 dekagram sama dengan titik-titik hektogram. Dekagram ke hektogram itu naik satu tangga. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Berarti 40 dibagi 10 sama dengan 4 hektogram. Jadi 40 dekagram sama dengan 40 hektogram. Oke, kita lanjutkan. Di sini nomor 3. Kita lanjutkan soal ke nomor 3. 4 kg sama dengan titik-titik hektogram sama dengan titik-titik dekagram sama dengan titik-titik gram. Bagaimana caranya? Kita rubah satu persatu. Yang pertama yaitu 4 kg ke hektogram. Kilogram ke hektogram itu turun satu tangga. Kalau turun satu tangga berarti dikali dengan 10. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 hektogram. Nah, selanjutnya hektogram ke dekagram. Nah, 40 hektogram ke dekagram itu sama dengan turun satu tangga. Kalau turun satu tangga dikali dengan 10 berarti 40 dikali 10 sama dengan 400 dekagram. Kemudian dekagram ke gram berarti 400 dekagram dirubah ke gram. Nah, turun satu tangga. Kalau turun satu tangga berarti dikali 10. Berarti sama dengan 400 dikali 10 sama dengan 4000. Jadi 400 kali 10 sama dengan 4000 dekagram. Jadi 4 kg sama dengan 40 hektogram sama dengan 400 dekagram sama dengan 4000 gram. Ini merupakan contoh soal satuan berat ya anak bapak ya. Tentunya anak bapak di rumah sudah paham. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa bapak sampaikan mengenai hubungan antar satuan panjang dan satuan berat. Semoga anak bapak di rumah bisa mengerti, bisa memahami tentang penjelasan bapak tadi. Semoga dapat bermanfaat. Dan nantinya jika bapak memberikan soal, anak bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Cukup sekian, saya akhiri. Semangat pagi, Namo Buddhaya.